Selamat pagi Pak Dr. Yusuf Setiadi. Perkenalkan saya Siti Aisyah, PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pengantar Manajemen Rantai Pasok dengan judul Rantai Pasok Produksi Kendaraan Motor Listrik (EV) dalam studi kasus brand BYD dan Tesla. Latar belakang dan fokus masalah. Pada slide pertama ini, kita membahas latar belakang rantai pasok produksi kendaraan motor listrik atau EV. Produksi kendaraan listrik saat ini sangat bergantung pada tiga komponen inti, yaitu baterai, motor listrik atau drivetrain, serta software dan sistem kontrol kendaraan. Ketiga komponen ini membentuk fondasi utama dalam proses produksi EV modern. Fokus masalah utama dalam rantai pasok EV terletak pada ketergantungan bahan baku baterai seperti litium dan nikel, ketersediaan chip semikonduktor yang berpengaruh pada sistem software kendaraan, serta integrasi antara pemasok hardware dan software dalam satu ekosistem supply chain yang kompleks. Selanjutnya kita melihat data empiris komponen inti rantai pasok EV. Untuk komponen baterai, Tesla menggunakan pemasok Panasonic, CATL, dan LG Energy. Sedangkan BYD memproduksi baterai sendiri melalui Blade Battery yang dikembangkan secara internal. Pada komponen motor listrik atau engine, Tesla mengembangkan e-drive unit secara in-house, sementara BYD menggunakan e-platform motor yang juga diproduksi internal. Kemudian pada software dan sistem operasi kendaraan, Tesla menggunakan autopilot dan sistem OTA software, sedangkan BYD menggunakan sistem D-Link Intelligent System. Semua data ini bersumber dari laporan resmi perusahaan dan annual report. Dari data tersebut, dapat diidentifikasi bahwa masalah utama supply chain EV meliputi resiko kelangkaan bahan baku baterai, ketergantungan pada teknologi manufaktur presisi tinggi untuk motor listrik, serta integrasi software berbasis AI dan OTA update yang semakin kompleks. Isu kritis lainnya adalah gangguan chip global yang dapat mempengaruhi kontrol kendaraan, serta fakta bahwa perusahaan dengan kontrol software internal cenderung memiliki rantai pasok yang lebih stabil. Next, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus komparatif. Objek penelitian difokuskan pada dua perusahaan besar, yaitu Tesla yang mewakili model integrasi global supply chain dan BYD yang menerapkan integrasi vertikal penuh. Alasan pemilihan kedua brand ini adalah karena data rantai pasoknya tersedia secara resmi, keduanya merupakan pemimpin global kendaraan listrik, serta memiliki strategi supply chain yang berbeda, sehingga relevan untuk dibandingkan. Pendekatan analisis dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pemetaan alur rantai pasok, analisis pemasok utama, serta evaluasi strategi integrasi produksi baterai dan komponen inti kendaraan listrik. Slide ketiga, kajian teori. Pada slide ini, kita membahas kajian teori yang mendukung penelitian ini. Pertama, teori supply chain management yang menjelaskan aliran material, informasi dan finansial dari pemasok hingga ke konsumen dengan tujuan mencapai efisiensi biaya dan keandalan pasokan. Kedua, teori integrasi vertikal, yaitu kondisi di mana perusahaan menguasai proses produksi utama secara internal sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap supplier eksternal. Ketiga, teori just-in-time yang menekankan produksi berdasarkan permintaan aktual untuk mengurangi biaya persediaan, namun memiliki resiko tinggi jika terjadi gangguan pasokan. Keempat, teori global value chain yang menjelaskan bahwa produksi EV tersebar lintas negara dan sangat bergantung pada stabilitas geopolitik serta logistik global. Next, hasil penelitian. Struktur rantai pasok EV. Alur supply chain dimulai dari pertambangan bahan baku seperti litium dan nikel, kemudian masuk ke tahap produksi baterai dan sel listrik, dilanjutkan dengan produksi komponen elektronik dan chip, lalu proses perakitan kendaraan, dan terakhir distribusi global ke pasar. Komponen yang paling kritis dalam rantai pasok EV adalah baterai yang mencapai sekitar 40% biaya produksi, kemudian semikonduktor, serta motor listrik dan inverter. Sebagai contoh model EV populer di pasar global antara lain Tesla Model 3, BYD Atto 3, dan Hyundai Ioniq 5 yang menunjukkan bagaimana rantai pasok global berperan penting dalam produksi kendaraan listrik. Selanjutnya, studi kasus Tesla. Strategi supply chain Tesla menggunakan model multi-supplier baterai, yaitu bekerja sama dengan Panasonic, CATL, dan LG Energy.
Selain itu, Tesla membangun Gigafactory sebagai pusat produksi terintegrasi, serta melakukan diversifikasi sumber bahan baku secara global. Keunggulan strategi ini adalah fleksibilitas pasokan yang tinggi, kemampuan produksi skala besar, serta inovasi teknologi baterai yang lebih cepat karena bekerja sama dengan banyak supplier. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan pada pemasok eksternal, serta resiko geopolitik global yang dapat mengganggu rantai pasok. Studi kasus BYD. BYD menerapkan strategi integrasi vertikal penuh, artinya sebagian besar komponen seperti baterai, chip, hingga kendaraan diproduksi sendiri secara internal. BYD juga mengembangkan Blade Battery sebagai baterai buatan sendiri, sehingga minim ketergantungan pada supplier luar. Keunggulan strategi ini adalah kontrol kualitas dan pasokan yang lebih stabil, biaya produksi jangka panjang yang lebih efisien, serta stabilitas supply chain yang tinggi. Namun, kelemahannya adalah investasi awal yang sangat besar, serta resiko keterbatasan kapasitas produksi apabila permintaan meningkat secara drastis. Next, analisis perbandingan supply chain. Kita membandingkan kedua model. Pada aspek strategi, Tesla menggunakan multi-supplier global, sedangkan BYD menggunakan integrasi vertikal. Pada resiko supply, Tesla memiliki resiko lebih tinggi karena bergantung pada rantai pasok global, sementara BYD relatif lebih stabil. Pada fleksibilitas, Tesla sangat fleksibel karena dapat memilih supplier terbaik, sedangkan BYD lebih terbatas karena berfokus pada produksi internal. Pada efisiensi biaya, Tesla tergantung pada harga supplier, sedangkan BYD lebih efisien dalam jangka panjang karena menguasai produksi sendiri. Secara konsep, model multi-supplier adalah strategi di mana perusahaan menggunakan banyak supplier berbeda untuk komponen utama seperti baterai, chip, motor listrik, dan software, sehingga produksi tetap berjalan walaupun satu supplier mengalami gangguan. Sedangkan model integrasi vertikal adalah strategi di mana perusahaan menguasai sendiri proses produksi dari komponen inti hingga perakitan kendaraan, sehingga kontrol terhadap kualitas dan pasokan menjadi lebih kuat. Insight utama dari perbandingan ini adalah bahwa model multi-supplier cocok untuk inovasi yang cepat dan fleksibel, sedangkan model integrasi vertikal lebih unggul dalam stabilitas pasokan dan efisiensi jangka panjang. Kesimpulan dan rekomendasi. Pada slide terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwa rantai pasok kendaraan listrik sangat bergantung pada baterai, bahan baku kritis, motor listrik, dan sistem software kendaraan. Tesla menggunakan model supply chain global berbasis multi-supplier yang fleksibel dan inovatif, sedangkan BYD mengandalkan integrasi vertikal untuk menjaga stabilitas pasokan dan efisiensi produksi. Kesimpulannya, tidak ada model supply chain yang sepenuhnya unggul, karena masing-masing perusahaan memilih strategi sesuai dengan visi teknologi dan kapasitas industrinya. Sebagai rekomendasi, perusahaan EV perlu melakukan diversifikasi pemasok bahan baku baterai, mengembangkan produksi baterai lokal, menjalin kolaborasi strategis dengan supplier semikonduktor, serta berinvestasi pada teknologi daur ulang baterai untuk menjaga keberlanjutan supply chain di masa depan. Next, berikut adalah daftar pustakanya. Penutup. Demikian pemaparan mengenai analisis rantai pasok produksi kendaraan motor listrik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.